A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa datam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa ana muslimin. Buka ya, buka. Hai bunda, semoga rahmati Allah, semoga senantiasa Allah curahkan kasih sayangnya, Allah curahkan kebaikan, dan yang jauh lebih penting adalah Allah boleh ambil semua yang kita punya, ya kan? Tapi jangan sampai Allah ambil iman kita. Yang lain boleh meninggalkan kita, tapi jangan sampai Allah meninggalkan kita. Oke, yakinilah bahwasanya kalaupun hari ini ada sesuatu yang kita punya tiba-tiba ada menjadi tak ada, berarti itu bagian dari kesempurnaan hidup. Jangan perlu kita sesali dan tangisi, karena ada kalimat innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kalaupun hari ini, ya kan, kita sedang berlaku baik dalam kehidupan, suka nolong orang, tiba-tiba ada yang memfitnah kita, itu bagian kesempurnaan hidup. Karena kata Allah, ya kan, salah satu cara aku untuk ngetes keikhlasan kau, maka perbuatan baik kaulah yang diuji keikhlasannya. Nah, kalaupun hari ini, ya kan, kita udah berusaha jualan, berusaha dagang, berusaha bantu dari pagi udah misalkan jualan nasi, jualan roti, udah masak, udah keliling tapi tak laku-laku, itu juga bagian dari cerita hidup. Karena begitulah cara aku menguji kau tentang kesabaran. Kalau hari ini tiba-tiba tenang-tenang saja kehidupan kita, ya kan, dalam pekerjaan tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba kok ada ancaman, itu juga bagian dari kesempurnaan hidup. Maka itulah kenapa orang mengatakan, itulah kenapa Allah menyebutkan kul nabitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a huda ya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kau ikuti petunjukku, kalau kau ikuti jalan kepada Allah, kalau kau ikuti apa yang sudah aku perintahkan, maka tak ada kesedihan. Nah, jadi itulah yang membuat orang itu masih ada sedih karena dia tak follow Quran. Oke? Maka di kesempatan pagi hari ini ada dua pesan yang saya sampaikan kepada kawan-kawan untuk mengingatkan kesadarannya. Satu, tulis besar-besar di bukunya. Kalau engkau masih sedih, wahai Vita, tulis, wahai Vita, jika engkau masih sedih, tandanya engkau sedang jauh dari Al-Quran. Wahai Indah, jika engkau masih sedih, tandanya engkau sedang jauh dari Al-Quran. Wahai Ernita, jika engkau masih sedih, tandanya engkau belum dapat transferan dari suami. Nah, gitu dia. Tandanya engkau masih jauh dari Al-Quran. Berarti kan gitu. Bahkan di episode diuji sekalipun kata Allah, kalau kau langsung ingat innalillah, tak akan sedih. Karena kau tahu di balik masalah ujian itu ada hadiah. Nah, maka sekali lagi pelajaran kemarin, kalau orang tuh follow Quran, orang tuh betul-betul incas sama Quran, maka tak ada kata-kata masalah dalam kehidupan. Oke, gitu dia kawan-kawan. Nah, itu dulu yang harus dipahami ya. Maka coba ketika kawan-kawan betul-betul lagi sedih, lagi gelisah, lagi bingung, daripada antum
diperdaya sama setan, pikiran ke mana-mana berangan-angan, daripada antum sibuk ke sana kemari mencurhatkan keluh kesah, kita pikir dengan curhat itu justru orang memberikan sumbangsi, yang ada curhat ke sana kemari itu kita akan ada masalah baru, kawan-kawan. Tambah masalah baru. Bisa jadi yang kita curhatkan itu juga adalah dinding yang berbicara. Yang akhirnya bukan malah mendapatkan positif feedback, tapi nambah masalah baru. Nah, begitu cara harus pikirnya. Maka ketika ada kesedihan, sebagaimana kita mentok mengerjakan tugas dikasih sama dosen, dikasih sama guru, berjeda sejenak. Kalau tak ngerti dikerjakan tugas, kayak orang ya, kalau dikasih pelajaran sama guru, kasih PR, nggak ngerti, cara terbaik nanya siapa kira-kira? Hah? Ada nggak? Pernah nggak waktu sekolah, waktu di ruang kelas? Oke, silakan kerjakan 5 tugas di depan ya. Silakan. Oh, Bapak. Sibuk lah kita ngerjakan. Lalu gurunya juga lagi ngoreksi di depan. Lalu antum nggak ngerti soal nomor 3. Pernah nggak akhir antum maju ke depan ngajak ke guru, Pak, mohon petunjuknya. Pernah nggak kayak gitu? Nah, itulah kesadaran yang sederhana. Sebagaimana ketika ada PR dalam kehidupan berupa peristiwa yang tak bisa kita pahami, maka tanya cara yang terbaik. Tanyalah yang mengerti, yang memberikan PR. Siapa yang memberikan PR? Allah Rabbul Alamin. Oke, lewat mana? Lewat Qur'annya. Tak ketemu lagi lewat Qur'annya, maka di surah Al-Anbiya ayat ke-7, fas'alu ala zikri. Tanyalah orang yang banyak ingat Allah, bukan orang yang berilmu. Tapi zikri itu walaupun bahasa Indonesianya fas'alu ala zikri, orang yang berilmu, tapi mereka adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah. Dan ada 2. Jadi gini, kalau antum mau curhat, pilih karakternya 2 orang. Oke, kalau mau curhat yang tepat tuh cari karakter 2 orang. Satu, karakter fas'alu ala zikri. Orang-orang yang sangat banyak mengingat Allah. Dalam pengertiannya di situ berilmu. Yang kedua, itu 21 ayat 7. Yang kedua, surah Yasin ayat 21. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum mutadun. Nah, ceritalah sama orang yang tidak punya kepentingan sama kita. Selama dia punya kepentingan, curhat sama laki orang. Bang, adik ini ada masalah. Oh, udahlah dia. Assalamualaikum lah. Masuk, hilang, keluar keluar dari mulut singa, masuk mulut puaka. Nah, you know the mean puaka? Ya kan? Keluar mulut singa, masuk mulut puaka. Dia pikirnya saya masalah. Justru nyosok perangkap buaya di sana, kawan. Begitu dulu cara berpikirnya. Jadi kalau mau cerita, mau konsultasi dengan tipenya orang mana? Sama lahu ikuti orang yang tidak minta balasan, tidak minta kepentingan sama kita. Nah, itu loh pemahaman pertama tadi. Bahwasanya kalau antum punya PR kehidupan yang tidak kita pahami, maka cara terbaik bagaimana kita tanya guru tadi, tanyalah yang buat PR. Selesai urusan. Dan adalah selalulah ikuti apa yang buat PR, yang memberikan PR kehidupan sampaikan. Jadi salah satu cara terbaik merasakan kan tadi di surah, kalau antum lihat juz 2, Bang, di surah berapa tuh? Wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Ayat berapa? 156 sih. 15 kan. Oh, 156, 156 tuh innal rajiun. Wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. 117. 100. 117. Yuk, selamat. Nah, 117. Tadi usama wadi wal ar
Fa idza qada amran yaqulu lahu kun fayakun. Nah, kata Allah, kalau Allah tuh mau bilang kun, kalimat kun ini ada di surah Al-Waqiah. Nah, jadi kalau Allah tuh mau buat sesuatu, ini makna lain daripada makna kun fayakun ini, kawan-kawan. Kata Allah, kalau aku mau buat sesuatu, kan Allah bilang, aku yang ciptakan langit, Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia cuma bilang, ya kan? Jadi, maka jadilah sesuatu. Artinya yang harus dipahami dari ayat ini adalah segala sesuatu di dunia ini amat sangat mudah bagi Allah. Apa? Amat sangat mudah bagi Allah. Itu dulu yang harus kawan masukkan di kepala. Allah bisa bantu Musa membelah laut. Allah bisa membuat Ibrahim tak terbakar. Allah bisa buat apa namanya? Yunus keluar dari perut ikan. Allah bisa buat Isa bisa menghidupkan orang mati. Apalagi hanya sekedar ngasih jodoh, menyelesaikan utang, melindungi dari ancaman, sangat mudah. Nah, saya akhirnya coba merenungi ayat ini adalah apabila dia menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepada jadi. Nah, supaya kita bisa terus merasakan kunci Allah itu ada, maka jalan yang terbaik adalah dengan cara apa? Dengan cara terus menikmati apa yang PR yang dia kasih. Contoh ya, misalkan Nur, saya bilang, dan coba Kak Nur nanti pergi ke Siantan, di sana tolong belikan apa namanya, belikan abi potong pangkong, tumi. Jalanan Siantan ada macet, ada lewat jembatan tol, panas, lampu merah, penuh tantangan jalan ke sana. Jauh kan? Kalau Nur terima, dia ikuti saja alur itu, dia bermacet-macetan di jembatan, dia siap berpanas-panasan, dia siap apa namanya jauh jaraknya, maka begitu dia balik, dia ini punya hope, moga-moga hari ini pengen makan pizza lah. Oke, harapannya makan pizza. Harusnya pikir dia aku harus kerja kumpulkan duit baru bisa makan pizza, gitu lah gampang. Ternyata begitu dia sedang berdoa minta makan pizza, Abi minta tolong dia belikan sotong pangkong. Kan tidak nyambung secara kejadian. Dia pergilah, Nur, beli Nur, 100.000, pergi ya, set. 2 jam kemudian baru balik. Lama kan Nur, itulah macet nih. Di Batantol sejam macet. Begitu balik, Nabi ada kembaliannya 70.000. Nur, buat MP ya. Nah, artinya kalau dia tadi tidak ridho dengan perintah itu, jauh di Siantan, beli yang lain cak ya. Betul nggak? Ya udah Nur, sambil sotong pangkong, beli anak jalan, beli klepon jalan di belakang, dikasih 20.000. Anda kembali 70.000-nya. Nah, seringkali manusia tuh gitu. Dikasih PR sama Allah, padahal PR itu dalam rangka dia untuk bisa naik kelas, naik level, ya kan? Justru dia nolak PR itu. Dengan cara apa? Dengan cara yang tampak adalah tidak ridho dengan ketetapan Allah. Maka kunnya tidak jadi. Kau yang tak pernah ridho aku kasih tugas, aku kasih challenge, aku kasih tantangan. Maka gimana aku mau ngasihkan kunku kepadamu, kata Allah. Ya, Bang? Nah gitu. Jadi keajaiban itu adalah kumpulan daripada keridoan atas kehidupan yang Allah tetapkan dalam diri kita. Keajaiban itu akan keluar adalah kumpulan daripada ketetapan hidup yang kita syukuri,
yang kita ridho akan ketetapan itu. Maka muncul keajaiban. Ketika Ibrahim ridho dengan perintah Allah meninggalkan anak istrinya, ketika ridho, ya kan Siti Hajar, ketika ridho Ismail, maka Zam-Zam dikeluarkan Allah. Oke. Ketika ridho, ya kan, siapa Nabi Yunus, apa tanda dia bukti ridho? Dia tak bantah, dia bukan ya, kan kan coba lihat tuh, Yunus ketika masuk dalam perut ikan tuh sisi lainnya. Kalau saya coba menarik perasaannya Nabi Yunus waktu itu, bukan pasti ya Allah keluarkan aku, ya Allah gelap tak nyaman sini ya Allah. Itu tanda orang tak ridho, kawan-kawan. Bentuk bentuk ridhonya adalah aku disadari Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, aku yang salah ya Allah. Nah itu tuh udah betul-betul nol. Ketika seseorang menolkan diri, maka ketika antum, ketika ada sesuatu yang peristiwa ketetapan yang rasa-rasanya tidak nyaman, alam bawah sadar kita menikmatinya, maka disitulah si sabar harus muncul. Disitulah si ridho harus muncul. Berarti sebenarnya ketidaknyamanan itu bukan nyata. Itu hanya permainan manajemen kepala. Mana saya mengatakan, dipukul tuh sakit enggak? Hah? Sakit enggak? Ditusuk tuh sakit enggak? Kenapa orang mau skincare berjuta-juta ditusuk mukanya? Nah, ngapa kira-kira? Saya kemarin, Abi kata Kak Mira, Ustadz, nanti pakai skin booster aja ya. Oh, ditusuk muka saya. Alamak, ngapa perawatan sampai segini-gini ini? Nah, ngapa orang mau ditusuk dan bayar berjuta-juta? Karena dia, karena dia apa? Ridho. Indo. Iya, kira-kira. Tapi kalau tidak ada komunikasi, ambil suntik, ambil gas, tusuk-tusuk, nah bagi-bagi gitu. Karena marah nak? Marah. Disepek tuh nyaman gak kira-kira? Enggak kan? Apa antum mau waktu kerimbat gini-gini kan kepalanya? Marah gak kira-kira? Marah. Mana marah pula? Di kepala dipijit. Waktu kerimbat ke salon. Oke? Diputar-putar badan kita. Marah gak kita? Tapi Marah. waktu direfleksi, oh iya saat gini, saat gitu loh. Nah, ridho gak kita? Berarti Ridho. ridho itu bukan tentang kejadian, tentang manajemen kepala, tentang manajemen di pikiran. Betul lah kira-kira? Itulah dia. Boleh nyambung. Nah, maka mereka yang bahagia, mereka yang mampu manajemen pikiran, manajemen hati. Maka supaya bersih hati dan pikiran ini, kasihlah makan vitamin yang bagus-bagus. Tonton channel-channel inspirasi, bergabung dengan komunitas yang positif. Jangan jauhkan diri dari hal-hal yang buruk, negatif. Tontonan, tongkrongan, kumpulan. Gitulah nih kawan-kawan. Ya saya pun akhirnya bisa sampai di detik ini setelah saya tarik. Ketika saya umur masih muda sekarang masih muda gak? Belum 40. Ya kan? Suara ada tuh pulang dana. Nanti cek gue dibikinkan racikan. Ya kan? Belum, insya Allah. Tapi dia sebenarnya dia yang bersabar. Nah, berkali-kali nih buat Nabi kok belum sembuh-sembuh. Ya Nabi tiap malam ya 4 ronde ceramah macam mana lah. Respek udah mawar, pergi ya besok langsung. Nah, jadi ridho itu berarti kalau antum paham tentang manajemen ridho ini kawan-kawan, tak ada susah. Cuma manajemen pikiran. Tahu nggak? Ustadz, saya waktu pergi kan tempat Dokter Wahyu di RW Skincare waktu ngisi di Yogyakarta. Ustadz, kenapa ada kepala Ustadz tuh ada ini? Oh ini wifi, bilang. Boleh nggak saya apa kortek apa istilahnya itu? Saya asur saat ya, ayolah. Saya dibersihkan, dikasih anestesi. Ceret, 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 ceret. Sakit nggak Ustadz? Sakit dokter. Glaser tuh. Nah, coba antum tak ngapa-ngapa di shoulder, sakit tak kira-kira. Nah, karena ridho tadi itu kawan-kawan, hilang dah wifi saya itu agak lama sekarang mikirnya. Jadi ada wifi agak kencang deh. Nah maka jadi tidak ada peristiwa yang sulit.
Yang ada kita tidak mau berdamai dengan hati kita. Kita tidak mau berdamai dengan pikiran kita. Kita memaksakan sesuatu, bergerak dan berjalan sesuai dengan rencana kita. Itu jadi sulit, kawan-kawan. Oke, tak ada satupun manusia ini, ya kan? Maka tak ada satu manusia ini yang menjalani hidup semuanya semua mau dengan keinginannya. Tak ada. Jangan kan tentang itu. Berubah jerawat posisi dari sini ke sini ya habis kita. Mobil sepegang-pegang kulit aku udah halus belum ya? Ya kan? Nah, nanti bukan begini sampaikan materi, tapi ini harus paham dulu ya, bumbu dasar. Jadi kalau antum sudah bisa manajemen ridho, ya kan, manajemen hati dan pikiran, ada masalah nggak kira-kira? Ada nggak masalah? Benar sedikit. Tidak. Tiba-tiba tak ada makan di pondok. Alhamdulillah, Allah izinkan perut kita Puasa. tidak bertambah lemaknya. Selesai nggak kira-kira? Coba kalau santri kayak gitu mikirnya, betul nggak? Tuh. Gaji belum turun tanggal 1. Alhamdulillah, hari ini kita diuji kesabaran sama bos kita. Kayak gitu. Balik ke rumah, bini tak ada masakan. Alhamdulillah, ternyata bini aku lebih mengizinkan aku puasa biar sehat hari. Kalau hidup kayak gitu. Nah, untuk bisa latihan kayak gitu, ya kan, otot hati dan pikirannya harus dilatih, dipupuk dengan amunisi yang positif. Berkumpul sama orang-orang baik, nonton yang baik-baik, maka saya tidak suka nonton hantu. Ya nih cewek-cewek sekarang, kenapa? Hantu, nanti dah nonton dia suka. Apa yang gue tonton? Coba lihat tuh, dia usaha otak sendiri. Maka saya bilang, udah apa tahan nonton hantu. Kalau ada bunda bisa ngajak nonton hantu, Bismika Allahumma ya Allah. Tidak ya, saya mending saya menunaikan kewajiban saya, menemankan, menyenangkan istri. Gitu. Contoh ya kan. Baik. Tadi sebenarnya itu baru mukadimah, bukan inti materi. Biar antum ridho dulu, damai dengan diri, tidak ada masalah. Karena orang tuh kalau dari ridho baru bisa nerima informasi, baru bisa belajar. Kon-kon rahmati Allah, secara garis besar hidup ini, fase kehidupan Rasulullah itu kan yang pernah kita cerita, ada 3 bagian. Fase mandiri dia dalam mengumpulkan rezeki, itu sudah, kalau materi yang kemarin tuh, materi kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja keras itu masih level personal. Kerja cerdas itu ketika fase sudah berumah tangga. Saya tuliskan ya. Ada pondok di mana luar tuh. Nah, fase kerja kerasnya baginda Rasulullah itu ketika beliau di fase betul-betul mematangkan fondasi rezeki, masih hidup sendiri maksudnya, masih ya, dan orang harus masuk ke level kerja cerdas ketika fase sudah berumah tangga, dan orang masuk kerja ikhlas ketika dia masuk fase dakwah. Ini petanya kalau antum lihat biografi perjalanan hidup beliau dari awal sampai meninggal. Saya ingin menekankan fase yang kedua. Saya juga tidak mau salah ya, dari misalkan lompat, orang baru lahir langsung lompat ke fase ikhlas. Banyak kita sudah coba, akhirnya bukannya jadi penguat dakwah, jadi perusak, karena dia sendiri belum selesai dengan urusannya. Maka disitulah saya menekankan ke kawan-kawan, kelarkan dulu. Kalau antum bisa, jadi kerja keras menaklukkan dunia, itu adalah latihan untuk kerja keras. Kalau maksud gini, di dunia saja, yang barangnya, perjuangannya nyata bentuknya, kita tak ada serius. Apa lagi akhirat, apa lagi surga, yang bentuknya tidak nampak gitu loh, kawan-kawan. Itulah perjuangan untuk hidup lebih baik di dunia saja kita tidak berjuang, apalagi akhirat yang tidak bisa kita langsung rasakan sekarang. Nah, maka saya melihat memang DNA-nya adalah orang-orang yang masuk surga. 10 sahabat, 7 sahabatnya pengusaha. Berarti orang-orang yang sudah kelar dengan urusan sendiri.
Jadi kalau udah dasar dia malas, di level pertama saja sudah kalah, itu akan jadi gulungan masalah di kemudian hari. Personal malas, kawin malas, udah nikah pun akhirnya udah nikah banyak ada. Saya lihat tuh orang suami udah punya anak istri pun masih gaya kayak anak bujang, nongkrong ke warung kopi, habiskan waktu berjam-jam ngumpul sama kawannya. Nanti akhirnya begitu tanggung jawab akan istri, anak bermunculan, akhirnya ketika dianya belum siap, perintah Abah Qadwa 33 tunaikan, ya shortcut seringnya, nipu. Jadi orang-orang makan makanan haram, orang-orang kerja haram, orang-orang yang hari ini terlibat maksiat-maksiat seperti itu. Karena tak punya pilihan lain. Kenapa tak punya pilihan lain? Malas. Oke, maka hati-hati dengan kemalasan. Nah, saya pingin pagi hari ini cerita fase tengah-tengah. Cerita fase rumah tangga. Ini menjadi titik yang juga isu sangat terutama yang sudah berumah tangga dan akan yang berumah tangga. Semua kalian fase ini kira-kira? Ada yang sedang bercita-cita hidup abadi jomblo selamanya? Hah? Saya kayaknya akan betapa ya di Gunung Nepal. Ada kira-kira? Ada semuanya perancang pengen nikah? Pengen. Semuanya pengen merancang nikah lagi? Yes. Eh. Nah, teman-teman yang rahmati Allah, mengutip dari sebuah kisah dari seorang syekh yang terkenal namanya Ibrahim As-Sawri. Siapa namanya? Satu ketika Ibrahim Ashur. Ibrahim As-Sawri. Satu ketika ada seorang curhat sama beliau, Syekh, kenapa saya ini setelah sudah lama menikah, ya kan? Kenapa saya ini sudah lama menikah, kawan-kawan, tetapi hidup saya bermasalah, kata yang curhat nih. Ya kan, saya tidak pernah dianggap di lingkungan di istri saya. Ya punya istri tapi tak bahagia, ya kan? Lalu kata kata Syekh tuh, nah kau nikah langsung ditembak, pasti kau nikah, ya kan? Dulu bercita-cita pasti kau nikah nih. Kalau aku boleh tebak, istri yang kau pilih adalah istri dari keluarga terpandang. Dan kau berharap ketika kau menikahi dia, kau juga ikut naik dengan kemuliaan. Langsung tertunduk dia, benar sih. Wahai saudaraku, ketika engkau mengharapkan kemuliaan, maka justru di situ engkau akan dapatkan kehinaan ujian. Logika sederhana ini masuk akal. Kalau nikahnya sama orang kaya, kena. Maksudnya bininya lebih kaya, lebih terpandang. Maksudnya lebih terpandang sama dia. Dianya baru masih di bawah. Kalau orang tuh punya iman kayak Khadijah, alhamdulillah. Tapi kalau tak punya iman, dia jadi babu aja lah. Udah lah. Gak ada kawan saya tuh, mau nikah influencer. Ngace ente, bilang. Selap hidup ente. Nikah sama artis maksudnya. Tinggi benar cita-citanya. Nah, maka kawan-kawan, akhirnya baliklah saya itu. Ya udah, maka gimana terus kalau saya sudah terlanjur seperti ini gimana saya? Bertobatlah, minta ampun sama Allah. Kembali lagi kepada fitrah, tujuan yang Allah inginkan dari pernikahanmu, yaitu bukan kemuliaan, tapi ketaatan. Nah, baliklah anak muda minta ampun. Selesai kisah itu, anak muridnya tanya, kok kau tahu Oke, kok kau tahu? Eh, Jawabannya langsung begitu. Wahai muridku, aku belajar dari pernikahan kedua kakakku. Kakakku yang pertama menjelang pernikahannya selalu mengatakan, nanti kalau aku udah nikah nih, pasti keluarga kita nih terangkat derajatnya. Karena calon istriku ini orang keluarga terpandang.
akademisi hebat. Dan apa yang terjadi setelah dia menikah? Justru dia seperti sapi yang tertusuk, ya kan? Hidupnya penuh dengan kekangan dan dia tak bisa berekspresi selain hidup dalam ya perintah keluarga besar itu. Terus kakakku yang kedua menikah, dibilang tidak ada yang dikatakan selain nanti setelah nikah nih hidup kita nyaman nih karena calon istriku orang kaya. Dan justru begitu habis menikah, karena istrinya orang kaya tadi ini, dan orang kaya ini adalah orang kaya yang hadiah dari orang tua, pesta pora, nikmati hidup, dan beberapa tahun setelah itu jatuh miskin karena tak tahu cara dapatkan duit. Yang ada cara menghabiskan duit. Orang yang lahir hidup dengan cara hanya tahu menghabiskan duit, maka tak tahu dia cara dapatkan duit. Tapi kalau orang lahir merintis dengan cara bagaimana cara dapatkan uang, dia tahu. Dan benarlah kakak keduanya jatuh miskin. Dan begitu nikah langsung fasilitas, dia tidak kerja, nyaman, tiba-tiba bangkrut. Gitu. Maka tak ada niat pernikahan yang terbaik selain niat menikah itu karena Allah Ta'ala. Nah, Allah sudah sampaikan. Nah, jadi ini spill sedikit tentang nanti antum yang harus menikah, maka yang harus dimasukkan dalam kepala itu visi rumah tangga. Karena menikah itu sebenarnya adalah ya kan amunisi tambahan untuk perjalanan menuju ke surga. Nah, yang salah ini udah jalan menuju surga nih, terus harusnya kan apapun keputusannya, menikah itu kan ayat Quran perintahnya. Berarti harusnya menambah booster ya menuju surga, betul? Salah orang udah habis nikah, justru hadir di pasangan, baik itu laki-laki atau perempuan, malah membelokkan visi ke surga. Itulah yang jadi bukan sehidup sesurga. Ada dua sebelum sehidup surga. Ada sehidup tak sesurga. Maksudnya apa? Setelah nikah, habis itu berpisah. Banyak dan angkanya terus meningkat di Indonesia. Sampai ada istilah baru, friend with benefit sekarang, FWB. Dan yang mengerikan, ada akun-akun Instagram yang langsung terang-terangan menulis friend with benefit. Tahu? Pernah dengar istilah friend with benefit? Na'udzubillah. Lagi merebak juga. Apa isi otak orang? Nah, sehidup tapi tak surga. Ada yang kedua juga, sehidup tapi neraka. Kok gitu, Abi? Iya, setelah menikah tadi, karena visi surganya tak ada, ya kan? Akhirnya yang dikerjakan si bini nuntut, ya mana Pak? Cepatlah beli punya rumah, ikan malu lah, ngontrak-ngontrak terus nanti apa kata teman-teman ngumpul mama? Air laki ini terpontang panting lah dia cari duit, begitu kurang akhirnya gunakan riba. Begitu kurang bayar cicilan, menghalalkan segala cara. Nah, disitulah petaka mulai muncul. Bini di rumah seolah-olah menikmati hidupnya, laki karena merasa capek berjuang di luar ini, mulai butuh vitamin lebih. Karena sibuk ngejar setoran, papa harus keluar kota, papa harus ke sana kemari. Akhirnya karena butuh vitamin lebih, vitaminnya butuh charger lebih, akhirnya dia punya bawa power bank kemana-mana kan. Maksudnya Ustaz bawa power bank kan nggak polos udah nih, ya kan? Jadi kalau dia berawal dari siapa? Berawal dari bininya, minta nuntut punya rumah, ya. Dia sendiri tanpa sadar membuat laki terjerumus kepada peristiwa demikian. Tetapi ketika macam-macam lah modelnya, tidak sedikit saya nengok tuh yang akhirnya setelah di track bareng-bareng, apa yang saya dibawa belur, iya Ustaz tadinya berharap menyenangkan lagi, menyenangkan dia,
Tidak ada visi yang terbaik selain visi itu mengajak kita untuk ke surga. Pertanyaannya, sering nggak sih suami istri itu ngomongin surga? Jangan jauh-jauh lah. Melihat orang terdekat kita ya, kakak kita yang sudah nikah, atau orang tua kita. Kapan ngomongin surga suami istri? Hah? Ah, ini makanya udah punya masjid, punya ini. Beda. Naura. Ya kan? Bunda Mawar sama ayah, alhamdulillah. Ya kan, dari awal saya kenal, sampai sekarang masih istiqomah ngaji. Dan bukan hanya ngaji, tetapi bertumbuh dengan bukti. Allah takdirkan musola, Allah takdirkan rumah Quran. Semoga sampai kiamat jadi amal jariah bunda sama ayah. Kan ayah pun janji semudah bunda nanti kita ketemu di pintu surga 88 ya. Ya. Ayah ada depan situ. Gitu sih sweet. Ngaji lagi nih kalau nih tengok dia contoh kalau besok nikah cari macam ayah. Cari macam kan ayah. mau ngaji sama-sama. Ayah yang mahal kawan-kawan. Itu nikmat udah, tak bisa dibayar. Tidak bisa dibayar. Tak bisa pakai duit. Bayar. Amin. Jadi kabul. Amin. Nah, jadi setelah nikah tuh nomor satu visi. Nah, tapi satu di antara 100 pun belum tentu. Lebih banyak dalam rumah tangga itu apa yang diomongkan? Duit. Betul? Duit, makan, rumah, jalan, sekolah anak, bayar listrik, bayar air, dapur masa apa hari ini. Itu kan diskusinya. Betul kan? Dan sehingga ketika barang-barang itu tak ada, akhirnya jadi standar kualitas rumah tangga tak berkualitas. Lupa membicarakan tentang kita jadi disibukkan nih dengan hal-hal begini. Lupa akhirnya kita diperjumpakan sama Allah nih untuk membuat irama derap langkah yang sama menuju surganya Allah. Ya, Bu? Masalah ujian sendiri saja itu berat. Tambah lagi ujian satu orang. Jadi ujian bersama. Tetapi itu berat karena kita tidak paham. Karena kita tidak fokus ke depan. Nah, maka yang harus diperbaiki buat antum-antum yang baru menikah, yang akan menikah, visinya dulu. Jangan, saya tulis kan, jangan pernah mencintai orang yang tak pernah mencintai Allah. Allah saja dia abaikan, apalagi kamu. Oke, jangan tertipu dengan gaya penampilan, gaya berbicaranya. Karena orang-orang munafik yang disebutkan di Al-Quran memang gayanya mengagumkan. Surah Al-Baqarah 204, bukan perlihat 204. Dan di antara manusia ada yang pembicaranya tentang kehidupan dunia ini mengagumkan engkau Muhammad. Dek, nanti dek, kalau adik udah jadi bini abang nih, insya Allah apa yang adik mau nih, abang penuh nih. Itulah dia. Kelemahan perempuan itu di telinga. Dengarkan. Selama dia masih ngasih ruang berbicara pada laki-laki, pasti tumbang. Demi Allah. Selama perempuan tuh masih ngasih ruang berbicara kepada laki-laki, tumbang dia. Iya, aku salah, aku minta maaf. Tetap kamu yang terbaik. Yang lalu sudahlah, aku janji. Kata-kata begitu, tumbang langsung dia. Janji ya, tak ulangi lagi ya. Tak balik lagi. Biasa gitu. Selama dia masih ngasih ruang berbicara, maka dia masuk tipu daya sama setan. Dan titik lemahnya laki-laki di mana kira-kira? Mata. Makanya perintahnya di Quran, tundukkan pandangan. Gampang ya. Ada cara yang menundukkan pandangan ya. Maka ayah pakai alis mata tebal tuh, tutup gitu. Begini, alis mata
biksu-biksu yang di Cina tuh banyak tuh tutupnya. Maka perintahnya laki-laki, perintah nundukkan pandangan tuh ke laki-laki. Tundukkan pandangan. Sekuat apapun dia, tiba-tiba ada yang menurut dia glowing, yang tembus kayak mutiara, goyang. Maka tadi hindari, kita tahu kita lemah di situ on. Nah, banyak lagi dari itu. Jadi selama dia banyak yang casing kan, pembicara, coba lihat di antara ada yang pembicaraannya. Waktu dijago buat speaking, lemah. Sering nggak nengok cewek cantik, tapi entah suami atau pasangannya bengam gitu. Pernah lihat nggak? Saya sering lihat. Lama dulu zaman masih kuliah kan. Cewek ini cara cantik, cowok ini terus ganteng aku kok. Iya, aku memang lebih baik secara penampilan, tapi saldoku kalah sama dia. Kalah dia. Nah, maka kawan-kawan, balik lagi ke visi rumah tangga. Nah, satu, miliki visi. Apa yang pertama? Visi. Nah, pastikan orang yang antum pilih, baik itu ikhwannya, baik itu akhwatnya, orang yang memang sejak ketemu sudah aware, sudah suka untuk menceritakan surga gitu loh kawan-kawan. Kalau tidak, pernikahan antum justru ke neraka. Coba lihat masalah orang bercerai itu tuh masalah remeh-temeh, masalah receh. Intervensi mertua, kenapa bercerai sama dia? Itulah ada bertahun-tahun nikahnya tak masakkan kami aja. Receh gara-gara tak masak. Nggak bertahun-tahun nikah, dia tak pernah ngasih nafkah. Padahal sebenarnya sang laki-laki udah berjuang mati-matian. Memang lagi ujian materi. Lah kan setahun pertama saya nikah, saya tuh cuma bisa ngasih bunda biara 1 juta, 1,5 juta. Ada duitnya kawan-kawan, lagi berjuang memang, lagi minus-minusnya, nah gitu loh kawan-kawan. Nah, balik lagi, maka pastikan itu dulu. Besok diverifikasi ulang tuh yang mau nikah, bang, tanyakan apa visi hidup abang. Kalau dia jawab menikahi kamu, terus abang neraka. Apa visi hidup abang? Bang, apa jawab, kasih pertanyaan sederhana. Apa yang abang sedang lakukan untuk berjuang menuju surga? Nah, kalau dia bisa menjelaskan, menerjemahkan, clear insya Allah. Oke, Allah kiai udah salah, udah terlanjur pilih dah kami. Udah terlanjur akad dah. Itu kan rapikan, bangun lagi visi rumah tangga. Kalau enggak, gawat. Dah, itu satu. Yang kedua, apa kewajiban? Semalam udah kita bahas. Apa kewajiban suami itu menafkahi. Kewajiban istri melayani. Jangan terbalik. Oke. Kewajiban suami apa? Suami Menafkahi, nafkah. Istri melayani. Kalau misalkan suami juga udah menafkahi dan ikut juga melayani, itu bonus untuknya. Dia dah kerja, tapi balik rumah diikut gak nyapu, nyuci piring, nyuci baju, alhamdulillah. Jangan gak mentang-mentang pakai standar ini, lalu semena-mena balik rumah, istri udah dari pagi bergumal dengan dapur gak, dengan dapur, dengan sumur dan sebagainya, lalu kita ya santai-santai dan sebagainya. Masih bisa bantu. Selama setiap di antara kita memainkan perannya masing-masing, wajibannya masing-masing, clear rumah tangga. Cara garis besar ini, suami tugasnya apa? Nafkah. Al-Baqarah ayat 233. Oke.
istri layani. Nah, jangan terbalik gitu ya. Istrinya menafkahi, suaminya melayani. Berarti suami tak tahu diri. Nah, yang ketiga, televisi, pahami kewajiban, pahami kelemahan. Tidak ada, dan dari sejak zaman Rasulullah, fitnahnya laki-laki itu terletak di perempuan. Dari zaman Rasulullah. Ya. Nih. Ya, ya, ya. Jadi saya lupa kemarin saya baca, nanti saya lengkapi. Di Quran itu disebutkan tipu daya setan itu lemah sebenarnya. Dan bisa ditaklukkan dengan apa namanya, minta perlindungan sama Allah. Tapi Allah pakai kata-kata kalau sudah tak ada ya. Nah, Surah Yusuf ayat 28. Coba kon surah. Coba baca Surah Yusuf ayat 28. Nah ya, lihat bentar. Sebelum Surah Yusuf, Surah Nisa, Surah 4 ayat 76. Kon lihat, inna kaida syaitani kana do'ifa. Do'if itu lemah. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Do'if Allah pakai. Oke. Ya, ketika orang minta perlindungan, maka setan akan kalah. Nah, sesederhana itu. Tetapi di surah Yusuf ayat ke-28, nah, sama kalimatnya inna kaida kunna tuh ya kan azima. Sungguh kalau di sini kan sungguh tipu dayanya itu hebat. Tipu daya siapa? Tipu daya perempuan. Jadi tipu daya setan kalah dengan tipu daya perempuan yang kesetanan. Sama kalimatnya inna kaida kunna azima, satu inna kaida saitana dhaif. Dan itu kan lemah. Cuman Ustaz kok jadi lemah? Ya kan? Dan jadi godaan rayuan daripada perempuan tanda kutip yang kesetanan lebih dahsyat, lebih jelek lagi daripada tipu daya setan. Dia yang selingkuh, dia yang melaporkan bini aslinya. Dekat bukan viral. Nah, jahat
maka kita perempuan yang kesetanan. Nampak? Nah, saya tidak Ustaz. Perempuan lain, na'udzubillah min dzalik. Minta perlindungan sama Allah. Gimana caranya supaya tidak terjerembab dalam orang-orang ini? Gimana cara kerja tipu daya mereka? Besok kita bahas malam ini. Ya, karena ini dia. Ini baru mukadimahnya. Senggol sikit. Jadi niatnya ke surga, malah rumah tangganya bikin penghambat masuk surga. Banyak tak kira-kira? Nah, saya udah sering ngomong sama Bunda Mira kan. Dah, misalkan terjadi sesuatu, kita berselisih, maka antivirus terbaik yang kita omongkan adalah apa yang sudah kita kayak gini saya bilang. Dah, stop sejenak. Kalau tidak ada hubungan sama surga, kita sudahi percakapan tidak penting ini. Kalau tak ada hubungan dengan surga, perdebatan bodoh ini kita stop. Nah, gitu loh. Dah, muhasabah, lanjut lagi. Kalibrasi lagi. Nah, jangan sampai rumah tangga yang kita bangun bukannya sehidup sesurga, tapi sehidup ke seneraka. Nah, insya Allah di malam minggu besok kita cerita. Jadi secara garis besar rumah tangga itu wajib punya visi. Rumah tangga itu paham kewajiban masing-masing. Rumah tangga itu tahu titik lemahnya masing-masing. Dan yang mengerikan ancaman adalah ancaman perempuan buat laki-laki dan ancaman dunia buat perempuan. Allah sudah kasih bocoran. Kira-kira Zuyina sahwat, zuyina rinnasi hubus sahwat minan nisa. Jadi jadikan terasa ini dalam pandangan manusia terhadap perempuan. Ini kalau diterjemahkan buat siapa? Laki-laki. Maka kalau laki-laki kalau udah kena perempuan, selesai yang lain. Gitu cara pikirnya. Lanjutannya adalah setelah perempuannya, wabanin, walqonitin, harta. Jadi laki-laki perempuannya, perempuan berikutnya. Yaitu apa? Anak, harta, emas, perak. Yang ngerti? Jadi dijadikan terasa indah. Berarti kan semua cuma fata morgana. Jebakannya di situ. Jebakan untuk laki-laki adalah perempuan. Jawabannya, jebakan untuk perempuan adalah harta. Itulah. Banyak perempuan berutang, rumah tangga berutang bininya hanya gara-gara tagihan Shopee Pay Later. Banyak enggak? Banyak enggak yang mau pinjol, yang DM saya banyak. Setiap hari ada yang DM. Gara-gara apa? Hanya gara-gara gaya hidup kawan-kawan. Nah, hati-hati. Nah, maka itu yang jangan sampai harusnya fase rumah tangga ini sudah beres, biar kita masuk fase kehidupan berikutnya di kerja ikhlas. Beres rumah tangga, rezeki udah beres, nyiapkanlah bekal menuju kehidupan sesungguhnya. Itu pelajaran. Ya. Apa 3 hal penting dalam menyiapkan di dalam komponen rumah tangga? Apa pertama? Visi. Visi harus kemana? Surga. Pastikan sebelum Anda memutuskan pasangan, tanya, apa yang abang lakukan untuk menuju surganya Allah, bang? Itu yang harus penting. Kalau itu tak ada, macam mana dia mau bawa antum? Dia yang tak tahu peta surga. Betul tak? Laki-laki juga gitu. Dek, apa yang adik sedang perbuat? Kalau itu tak terucap sama dia, macam mana dia mau jadi penumpang, jadi makmumnya antum? Kalau yang dikejar, dia cuma cerita, nanti bang udah nikah kita tinggal di sini ya bang, rumah di sini ya bang, jalan-jalan sini ya bang. Kalau itu cuma dikejar, siap-siap itulah yang jadi pemberat rumah tangga. Tapi kalau dikejar adalah Allah, yang lain ikut semuanya. Itu tadi itu kisah lanjut tadi Ibrahim Sauri. Begitu aku tahu kedua kakakku bermasalah sama itu kata dia, maka tidak aku memikirkan menikahnya Allah Taala. Begitu aku mikirkan Allah Taala, aku di yang lain harta kemuliaan mengikuti belakang. Nah, itu pertanyaan ketika mau taruh, ketika mau kenalan. Yang kadang kita terlupakan. Bikinlah survei, wahai para ikhwan yang akan menikah, apa yang kau rencanakan di surga? Yang jawab paling bagus, nanti taruh sama saya. Kan keren jawabannya. Entah ada ide kan? Ada apa? Ulangi bibi coba ntar.
Wahai para ikhwan, ya kan? Apa yang engkau rencanakan untuk masuk surga? Silakan jawab di kolom komen. Jawaban yang terbaik ada hadiah. Rupanya dia sedang melelang dirinya. Namanya ikhtiar. Wah, kita lihat siapakah yang bikin status pertama seperti ini, ya kan? Apakah mula ataukah kata Galuh, saya sudah bang, udah lewat, nggak mungkin bikin status itu. Nah, begitu kawan-kawan yang dirahmati Allah. Yang sudah menikah gimana Ustadz? Kami udah kawin yang 20 tahun ini. Maka rapikan. Bukan malah lepaskan, rapikan. Sudah masuk babak berikutnya, kerja ikhlas. Seperti yang Muda Mawar tadi. Izin doakan Kiai, semoga kami bisa buatkan kawasan Quran juga, makin banyak rumah anak yatim yang itulah dimasuk kerja ikhlas. Habis harta, habis tenaga, itu yang harus ada jadi pembahasan di rumah tangga. Buat rumah anak yatim, buat musola tuh keluar duit, dapat duit bunda. Keluar dapat duit. Keluar duit aja. Keluar duit dapat rezeki gitu deh. Apa rezekinya? Makin disayang ayah. Gitu aja. Apa rezekinya? Anak-anak sehat. Mancing rezeki dengan duit. Mancing rezeki dengan tenaga, dengan ilmu. Sampai ada pembahasan itu di rumah tangga. Apa yang mau dibuat kita nih ya? Pak Abi, mau buat apa kita nih? Buat yang sudah nikah harus kayak gitu mikirnya. Kalau antum masih menuliskan tentang karena ke bunda itu istana anak yatim, bangun masjid, ternyata apa yang dituliskan 4-5 tahun yang lalu sudah Allah kabulkan pelan-pelan. Itu ditempatkan di atas. Kalau mau ada jalan-jalan itu adalah tetap, tapi jangan lupa ya kan kewajiban dari Allah, perintah Allah itu jadi sebuah impian dalam rumah tangga itu loh kawan-kawan. Oke, tip tiap menikah. Ya. Siap nikah? Siap nikah nak? Siap, Siap ya. Oh, siap. bunda-bunda ayah yang punya anak tolong sampaikan. Sama juga bunda, misalkan Bunda Ratmi besok ada calon menantu datang tanya, Adinda, boleh bunda tanya sesuatu? Iya bunda. Apa yang Adinda rencanakan buat masuk surga? Apa bunda? Bunda mau buat skripsi. Harus begitulah. Dia jangan tanya. Saya pernah loh zaman SMA tuh. Kalau kata orang Melayu ngapel, tuh enggak ngapel. Ngapel tuh berkunjung ke tempat perempuan. Keluarlah bapak perempuan. Pertanyaannya horor. Kau anak siapa? Muda. Kau anak siapa? Tinggal mana? Bapakku kerja apa? Oh, ya kan bapakku kerja apa? Saya bilang, mak, kayak ini mau silaturahmi. Saya bukan pencuri interogasi. Besok saya putus kan kayak gitu. Tangis-tangis ya, diputuskan. Tanya kerja, tanyanya apa, saya bilang, saya penjual. Dilihat badan saya kurus, saya pikir saya penjual narkoba. Kasihan gitu. Alamak, kalau kamu lihat foto saya dulu, lempar ke kandang buaya, ya buaya itu makan. Kamu makan. Tapi ya Allah, nembak satu, yang nolak dua gitu loh. Mamanya. Gitulah dia. Nggak seganteng Fadli sekarang. Nggak seganteng siapa, Robi. Robi jauh lebih ganteng pada Abi. Ya kan? Ganteng Robi, ganteng Fadli. Ya kan? Ganteng Roni Mula. Cuman bedanya, Abi punya nyali waktu itu. Itu dia. Nyalakan merahmu. Budang garam merah. Nah, begitu kawan-kawan yang rahmati Allah. Kalau bahasan ini kita lengkapi dengan slide, dengan data yang lengkap. Karena rasa-rasanya episode rezeki, kawan-kawan sudah bisa belajar di kelas skala rezeki. Kita paralel, episode rumah tangga ini penting juga untuk saya merapikan, untuk saya berbagi, menunjukkan peta yang betul. Sampai nanti kita masing-masing juga punya karya yang sudah dicontohkan kayak bunda, kayak ayah. Ini punya karya terbaik, kayak gitu loh. Untuk balik ke Allah. Ya, punya karya, ingat karya itu ada bentuknya. Ada bentuknya, ada sesuatu yang bisa kita bawa buat balik. Itulah PR kita masing-masing. Nah, begitu dia teman-teman yang dirahmati Allah.
Terima kasih. Semoga hari kita penuh dengan keberkahan hari ini, ya kan? Semoga kita bisa dapatkan terus istiqomah, menetes fokus menuju surganya Allah. Yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.